Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Nyata Harian. Malam ini saya ingin berbagi kisah yang sungguh luar biasa. Kisah tentang seorang pemuda bernama Randy. Randy adalah pemuda yang lalai. Dia tidak pernah sholat. Dia tidak pernah berdoa. Dia tidak pernah mengucap syukur. Tapi Allah tetap memberinya kesehatan, rezeki, dan kesempatan. Sampai suatu saat Randy jatuh dalam kesulitan yang sangat berat. Dan di saat itulah dia sadar. Mari kita simak kisahnya. Randy lahir di keluarga yang cukup berada di kota Bandung. Ayahnya bernama Hasan, seorang pengusaha sukses. Ibunya bernama Wati, seorang ibu rumah tangga yang sholehah. Randy adalah anak tunggal. Dia dimanjakan sejak kecil. Semua keinginannya selalu dipenuhi. Mainan mahal, gadget terbaru, baju branded, semua ada. Hasan dan Wati selalu mengajarkan Randy tentang agama. Mereka mengajaknya sholat berjamaah sejak kecil. Mereka mengajaknya mengaji setiap sore. Tapi Randy selalu malas. Dia lebih suka bermain game atau hangout dengan teman-temannya. Seiring bertambahnya usia, Randy semakin menjauh dari agama. Saat SMP, dia sudah mulai meninggalkan sholat. Saat SMA, dia sudah tidak pernah lagi menginjakkan kaki di masjid. Hasan dan Wati sudah sering menasihati. Tapi Randy tidak pernah mendengarkan. Pak, Bu, agama itu kolot. Zaman sekarang sudah beda. Yang penting saya baik sama orang, itu sudah cukup. Hasan dan Wati hanya bisa menangis mendengar perkataan Randy. Mereka terus berdoa. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada anak kami. Jangan biarkan dia tersesat terlalu jauh. Setelah lulus SMA, Randy kuliah di universitas swasta di Jakarta. Jurusan manajemen bisnis. Biaya kuliahnya mahal, tapi Hasan dengan senang hati membiayai. Randy hidup mewah di Jakarta. Dia tinggal di apartemen mewah. Dia punya mobil baru. Dia juga sering traktir teman-temannya ke kafe mahal. Selama kuliah, Randy semakin lalai. Dia tidak pernah sholat. Dia tidak pernah berdoa. Bahkan dia jarang menghubungi orang tuanya. Hasan dan Wati selalu menelpon. Tapi Randy sering tidak mengangkat. Kadang dia angkat, tapi hanya bicara sebentar lalu meminta uang tambahan. Di kampus, Randy dikenal sebagai anak yang tajir. Dia punya banyak teman. Tapi teman-temannya hanya senang karena Randy selalu mentraktir. Saat Randy mulai kekurangan uang, satu persatu temannya menjauh. Randy lulus kuliah dengan nilai biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Hasan menawari Randy bekerja di perusahaannya. Tapi Randy menolak. Dia ingin mandiri. Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa sukses tanpa bantuan ayahnya. Randy membuka usaha sendiri. Usaha fashion online. Awalnya cukup berhasil. Randy bisa mendapat keuntungan puluhan juta per bulan. Dia semakin sombong. Dia merasa sukses adalah hasil usahanya sendiri. Dia lupa bahwa Allah lah yang memberi rezeki. Hasan berkata kepada Randy, "Nak, jangan sombong. Ingat Allah. Bersyukurlah. Jangan lupa sholat dan berdoa." Randy menjawab dengan sinis, "Pak, saya sukses karena kerja keras saya sendiri. Allah tidak punya andil. Coba lihat orang rajin sholat tapi miskin. Mana doa mereka?" Hasan terdiam. Air matanya jatuh. Dia tidak menyangka anaknya bisa berkata seperti itu. Wati terus berdoa untuk Randy setiap malam. Setelah sholat tahajud, Wati selalu menangis. Ya Allah, lunakan hati Randy. Jangan biarkan dia tersesat. Bawa dia kembali kepada MU. Usaha fashion Randy berkembang pesat dalam 2 tahun. Dia sudah memiliki toko online dengan ratusan ribu pengikut. Dia juga sudah memiliki gudang sendiri di Jakarta Timur. Randy membeli rumah mewah dan mobil sport. Dia hidup seperti selebriti. Tapi kesuksesan membuat Randy semakin lupa diri. Dia mulai bergaul dengan teman-teman yang salah. Mereka sering berpesta. Mereka minum minuman keras. Mereka juga terlibat judi online. Awalnya Randy hanya coba-coba. Tapi lama-kelamaan dia kecanduan. Randy mulai sering tidak masuk kerja. Karyawannya kebingungan. Toko online-nya mulai sepi.
Banyak pelanggan komplain karena pesanan tidak dikirim. Penghasilan Randy mulai menurun drastis. Tapi dia tidak berhenti berjudi. Dia terus menghabiskan uangnya untuk judi online. Dalam 6 bulan, Randy kehilangan hampir seluruh kekayaannya. Toko online-nya bangkrut. Rumah mewahnya disita bank. Mobil sportnya juga ditarik leasing. Uang tabungannya habis untuk judi. Randy sekarang tidak punya apa-apa. Teman-temannya yang dulu selalu mentraktir dia, sekarang menghilang. Tidak ada yang mau membantu. Randy sendirian di Jakarta. Dia tidak punya tempat tinggal. Tidak punya uang. Bahkan untuk makan dia kesulitan. Randy ingin pulang ke Bandung. Tapi dia malu. Dia sudah berkata kasar kepada ayahnya. Dia sudah sombong. Dia tidak tega melihat wajah ibunya yang pasti akan menangis. Randy tidur di emperan toko selama beberapa malam. Tubuhnya kurus. Wajahnya pucat. Bajunya kusut. Dia kelaparan. Dia hampir putus asa. Di suatu malam yang dingin, Randy duduk sendirian di emperan toko. Bulan purnama bersinar terang. Angin bertiup kencang. Randy menggigil. Dia menangis. Dia ingat masa kecilnya. Dia ingat ayahnya yang selalu membimbingnya. Dia ingat ibunya yang selalu mendoakannya. Randy tiba-tiba teringat kata-kata ibunya. Randy, jika kamu dalam kesulitan, berdoalah. Allah selalu mendengar. Randy belum pernah berdoa seumur hidupnya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Tapi hatinya terasa sangat berat. Air matanya tidak berhenti mengalir. Dia kemudian mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Allah, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak pernah berdoa. Aku tidak pernah sholat. Aku bahkan sering menghina orang-orang yang beribadah. Tapi sekarang aku sendirian. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku tidak punya uang. Aku tidak punya teman. Tolonglah aku, ya Allah. Aku janji akan berubah. Randy terus menangis. Dia tidak tahu apakah doanya didengar. Tapi hatinya terasa sedikit lega. Ada beban yang terangkat dari pundaknya. Keesokan paginya, Randy bangun dengan perasaan berbeda. Hatinya lebih tenang. Dia memutuskan untuk pulang ke Bandung. Dia tidak peduli lagi dengan rasa malu. Dia hanya ingin memeluk ibunya. Randy berjalan kaki menuju stasiun kereta. Dia tidak punya uang untuk membeli tiket. Dia hanya bermodal nekat. Sesampainya di stasiun, Randy melihat seorang bapak-bapak tua yang sedang berdoa di musola stasiun. Bapak itu membaca doa dengan khusyuk. Randy hanya bisa menangis melihatnya. Dia iri. Dia tidak bisa berdoa seperti itu. Randy duduk di lantai stasiun. Dia lemas. Dia belum makan sejak 2 hari. Tiba-tiba seorang wanita mendekatinya. Wanita itu memberinya sepiring nasi dan segelas air. Randy terkejut. Nak, makanlah. Kamu pasti kelaparan, kata wanita itu. Randy menerima nasi itu dengan tangan gemetar. Dia makan dengan lahap. Air matanya jatuh. Setelah makan, Randy bertanya, Bu, kenapa ibu mau membantu saya? Wanita itu tersenyum. Karena Allah menyuruhku berbuat baik. Tadi malam saya bermimpi. Ada seseorang yang memintaku memberikan makanan kepada seorang pemuda di stasiun ini. Dan kamu mirip dengan pemuda dalam mimpiku. Randy terkejut. Dia tidak percaya. Tapi dia sadar, ini adalah pertolongan Allah. Allah mendengar doanya semalam. Randy berhasil pulang ke Bandung setelah seorang petugas stasiun membantunya mendapatkan tiket gratis. Randy sampai di rumah orang tuanya sore hari. Rumah itu masih sama seperti dulu. Tapi tampak lebih sederhana. Randy mengetuk pintu dengan gemetar. Wati membuka pintu. Dia terkejut melihat Randy yang kurus, pucat, dan lusuh. Wati langsung memeluk Randy. Dia menangis. Nak, kamu pulang. Ibu kangen banget. Randy juga menangis. Bu, maafkan Randy. Randy sudah durhaka. Randy sudah sombong. Randy sudah lupa sama Allah. Hasan keluar dari dalam rumah. Melihat Randy, matanya berkaca-kaca.
Tapi beliau tidak marah. Beliau langsung memeluk Randy. "Nak, Bapak sudah maafin kamu. Bapak cuma khawatir sama kamu." Randy tinggal di rumah orang tuanya. Dia tidak punya apa-apa lagi. Wati merawatnya dengan penuh kasih sayang. Setiap hari Wati memasak makanan kesukaan Randy. Dia juga mengajak Randy sholat berjamaah. Randy mulai belajar sholat dari awal. Dia tidak hafal surat-surat pendek. Dia tidak tahu gerakan sholat yang benar. Tapi Wati mengajarinya dengan sabar. Setiap selesai sholat, Randy selalu menangis. Dia menyesal telah menyia-nyiakan waktu begitu lama. Randy juga mulai membantu ayahnya di perusahaan. Hasan dengan senang hati menerima. Perusahaan Hasan tidak sebesar dulu, tapi masih bisa berjalan. Randy bekerja keras. Dia tidak sombong lagi. Dia selalu mendengarkan nasihat ayahnya. Setiap malam, Randy sholat tahajud. Dia berdoa memohon ampunan. "Ya Allah, ampunilah aku. Aku hamba MU yang durhaka. Aku tidak pernah berdoa dulu. Tapi Engkau tetap memberiku kesehatan, rezeki, dan kesempatan. Terima kasih ya Allah. Aku berjanji tidak akan mengulangi lagi." Setahun kemudian, Randy sudah bisa menghafal beberapa surat pendek. Dia sudah bisa sholat dengan lancar. Dia juga mulai aktif di kegiatan keagamaan di kampungnya. Wati dan Hasan sangat bahagia. Mereka melihat perubahan besar pada anaknya. Randy kemudian membuka usaha baru. Usaha kuliner. Kali ini dia tidak sombong. Dia selalu bersyukur. Dia juga bersedekah setiap bulan. Usahanya berkembang pesat. Dalam 2 tahun, Randy sudah sukses lagi. Tapi kali ini kesuksesannya tidak membuatnya lupa diri. Dia tetap rendah hati. Dia tetap rajin beribadah. Randy menikah dengan seorang gadis solehah bernama Sarah. Sarah adalah anak seorang ustadz di kampungnya. Mereka hidup bahagia. Randy selalu mengajarkan kepada anak-anaknya untuk rajin berdoa dan bersyukur. Randy sering menjadi pembicara di acara-acara pengajian. Dia menceritakan pengalamannya. Tentang masa lalunya yang lalai. Tentang doa pertamanya di emperan toko. Tentang pertolongan Allah yang datang dari arah yang tidak disangka. Randy selalu berkata, "Jangan seperti saya dulu. Saya dulu tidak pernah berdoa. Tapi Allah tetap baik kepada saya. Jangan uji kesabaran Allah. Berdoalah sebelum kamu dalam kesulitan. Bersyukurlah sebelum nikmatmu dicabut." Hikmah dari kisah Randy adalah jangan menunggu susah untuk berdoa. Berdoalah setiap saat. Bersyukurlah atas nikmat Allah. Jangan sombong dengan kesuksesan yang kita miliki. Karena semua itu adalah titipan Allah yang bisa diambil kapan saja. Jika saat ini Anda sedang dalam kesulitan, jangan putus asa. Allah selalu mendengar doa hambanya. Bahkan hamba yang durhaka sekalipun. Selama kita mau kembali kepadanya, Allah akan selalu menerima. Jangan tunggu sampai kehilangan segalanya untuk sadar. Jangan tunggu sampai air mata yang jatuh untuk berdoa. Berdoalah sekarang. Bersyukurlah sekarang. Karena hidup ini tidak ada yang tahu. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Anda sudah setia mendengarkan kisah Randy sampai akhir. Jika Anda merasa terinspirasi dengan kisah ini, silakan tekan tombol like. Like Anda membuat saya semangat untuk terus membuat cerita-cerita inspiratif setiap hari. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Kisah Nyata Harian. Tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah baru yang akan saya bagikan setiap malam. Bagikan video ini kepada saudara atau teman yang mungkin sedang jauh dari Allah. Siapa tahu kisah Randy bisa menjadi pengingat untuk kembali berdoa. Sekali lagi, subscribe Kisah Nyata Harian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Anda sudah setia mendengarkan kisah Randy sampai akhir. Jika Anda merasa terinspirasi dengan kisah ini, silakan tekan tombol like. Like Anda membuat saya semangat untuk terus membuat cerita-cerita inspiratif setiap hari. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Kisah Nyata Harian. Tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah baru yang akan saya bagikan setiap malam. Bagikan video ini kepada saudara atau teman yang mungkin sedang jauh dari Allah.
Siapa tahu kisah Randy bisa menjadi pengingat untuk kembali berdoa. Sekali lagi, subscribe Kisah Nyata Harian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.